Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Ya, terima kasih. Semoga pada malam hari ini semuanya tetap semangat dan sehat selalu ya. Ini pada Google Meet hari ini kita akan membicarakan tentang implementasi pembelajaran dalam understanding by design, yaitu pada ruang kolaborasi topik 6 mata kuliah TPK. Adapun kelompok kami yaitu kolaborasi dari kelompok SMP Negeri 15 Surakarta dan SMP Negeri 5 Surakarta. Selanjutnya Mas Yusuf. Adapun kelompok dari SMP 15 Surakarta yaitu ada Aida Yani, ada Intan Puspitasari, Lantiana Nurmanta, Nanda Sukmawati, dan Rizka Anggraini. Kelompok dari PL SMP 5 yaitu ada Ervinda Violita, ada Hanifah Faradila, ada Putri Masyawah, Sofidian Septia, dan Yusuf Bahra. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung ini merupakan model pendekatan pengajaran yang dirancang khusus untuk menunjang pembelajaran peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan yang terstruktur dengan baik dan dapat diakses dengan pola pikir. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pembelajaran langsung ini yaitu guru memberikan yang aktif dalam menyampaikan materi. Contohnya, guru memberikan penjelasan, memberikan demonstrasi dan bimbingan kepada peserta didik. Ciri yang kedua yaitu pembelajarannya, model ini mempunyai struktur yang jelas, dimulai dari penjelasan, demonstrasi, dan latihan hingga adanya evaluasi. Yang terakhir adalah kurangnya ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah secara mandiri. Selanjutnya, Mas Yusuf. Selanjutnya yaitu pembelajaran terkini. Pembelajaran terkini itu merupakan pembelajaran yang mengarahkan kepada peserta didik secara kreatif untuk berpikir secara yang berbeda. Proses pembelajaran ini biasanya dimulai dari guru dengan mengajukan pertanyaan dan meminta peserta didik untuk memberikan solusi atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut itu biasanya bersifat terbuka dan siswa harus membangun pengetahuannya sendiri, dan pengetahuan awal yang dimiliki guru ini membimbing peserta didik untuk menemukan jawaban yang benar. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sofi. Silahkan kepada Sofi. Baik, terima kasih Mbak Putri. Akan saya lanjutkan yaitu ciri-ciri model pembelajaran terbimbing. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Melalui eksplorasi dan memecahan masalah, siswa dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran penemuan, siswa didorong belajar dengan langkah mereka sendiri. Dan yang ketiga, menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan baru. Kegiatan A, yaitu pembelajaran langsung. Yang pertama, fakta. Fakta adalah informasi yang dianggap benar dan dapat diverifikasi. Dalam pembelajaran langsung, fakta-fakta disampaikan secara langsung kepada siswa sebagai bagian dari materi pelajaran yang diajarkan. Yang kedua yaitu pengetahuan diskrit. Pengetahuan diskrit merujuk pada pengetahuan yang terstruktur dengan jelas dan didefinisikan secara tegas. Dalam pembelajaran langsung, pengetahuan diskrit disampaikan kepada siswa sebagai konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang penting untuk dipahami. Yang ketiga, definisi. Definisi adalah penjelasan yang jelas dan spesifik tentang suatu konsep atau istilah. Dalam pembelajaran langsung, definisi sering digunakan untuk memperkenalkan konsep baru kepada siswa dan memberikan pemahaman yang tepat tentang makna konsep tersebut. Yang keempat yaitu informasi yang jelas. Mencakup tujuan pembelajaran yang jelas,
penjelasan materi yang terstruktur, contoh yang relevan, dan umpan balik langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman mereka. Selain itu, struktur waktu yang baik dan interaksi yang efektif antara guru dan peserta didik juga merupakan bagian dari informasi yang jelas dalam pembelajaran langsung. Yang kelima ada informasi literal. Informasi literal mencakup fakta, angka, definisi, dan detail-detail yang diberikan secara langsung kepada peserta didik. Dalam matematika, informasi literal bisa berupa rumus, operasi aritmatika, atau konsep geometri. Tujuan dari penyampaian informasi literal adalah untuk memberikan landasan pengetahuan yang kokoh kepada peserta didik, sehingga mereka dapat membangun pemahaman yang kuat tentang subjek yang dipelajari. Yang keenam, informasi konkret. Materi yang disampaikan dengan cara yang jelas dan contoh yang nyata, demonstrasi praktik, eksperimen, dan objek nyata untuk menjelaskan konsep teori yang sedang dipelajari. Dengan menyajikan informasi dalam bentuk yang konkret, guru membantu peserta didik untuk membuat koneksi langsung antara konsep yang diajarkan dan pengalaman nyata mereka. Memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan aplikasi yang lebih efektif dalam Yang ketujuh ada informasi yang terbukti sendiri. Informasi yang terbukti sendiri adalah pengetahuan atau pemahaman yang peserta didik dapat buat sendiri berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan yang mereka lakukan. Yang kedelapan ada hasil yang dapat diprediksi. Hasil yang dapat diprediksi adalah tujuan atau hasil pembelajaran yang jelas dan dapat diidentifikasi sebelum oleh guru. Yang kesembilan ada keterampilan dan teknik diskrit. Keterampilan dan teknik diskrit adalah keterampilan atau teknik yang diajarkan secara langsung kepada peserta didik melalui informasi yang terstruktur, demonstrasi, dan latihan yang terarah. Yang ke-10 ada aturan dan resep. Aturan adalah pedoman atau ketentuan yang mengatur perilaku peserta didik dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Aturan ini dapat mencakup tata tertib kelas, prosedur pembelajaran, serta tata tertib bertanya dan menjawab. Resep adalah langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Resep ini mencakup tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menyampaikan materi, seperti pendahuluan, penyajian materi, kegiatan pembelajaran, dan penutup. Yang ke-11 ada algoritma. Algoritma merujuk pada langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Algoritma ini mencakup serangkaian langkah yang harus diikuti secara berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti pendahuluan, penyajian materi, penggunaan strategi pembelajaran, dan pengecekan pemahaman serta penutup. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Oke, yang kegiatan yang B yaitu pembelajaran terbimbing. Yang pertama, konsep dan prinsip pembelajaran. Terbimbing menuntun peserta didik untuk menemukan konsep dan prinsip-prinsip, konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Yang kedua, koneksi sistemik. Ini berisi tentang pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi pada peserta didik. Pendidikan bagi generasi Gen Z dan Alpha akan lebih efektif apabila difokuskan pada kontekstualisasi teori, sehingga akan lebih mudah bagi peserta didik untuk menerapkan teori dalam mata pelajaran pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konotasi. Pembelajaran terbimbing adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang keempat adalah kehalusan ironi. Dalam konteks pembelajaran, kehalusan merujuk pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara sopan, santun, dan penuh penghargaan terhadap orang lain dalam proses pembelajaran. Sementara itu, ironi adalah sebuah keadaan di mana seseorang atau sesuatu memiliki makna yang bertentangan dengan apa yang secara harfiah dinyatakan.
Yang kelima adalah simbolisme. Simbolisme dalam kegiatan pembelajaran terbimbing dapat memberikan dimensi tambahan pada proses belajar mengajar dengan memanfaatkan simbol atau representasi visual, verbal, atau konseptual untuk membantu peserta didik memahami konsep atau ide yang diajarkan. Kemudian yang keenam ada abstraksi. Abstraksi adalah proses yang fundamental dalam proses pembelajaran matematika berkaitan dengan pembentukan konsep. Abstraksi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan untuk menyederhanakan informasi atau konsep kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami atau digunakan. Yang ketujuh, informasi berlawanan dengan inklusi. Informasi berlawanan dengan inklusi dalam pembelajaran adalah pendekatan yang menekankan pada pemisahan atau segregasi siswa berdasarkan kemampuan atau kebutuhan mereka. Inklusi dalam pembelajaran berarti tidak ada diskriminasi atau perbedaan yang tidak diperlukan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedelapan ada anomali. Hasil pembelajaran yang bersifat anomali dalam pembelajaran terbimbing dapat mencakup pencapaian yang jauh di atas atau di bawah ekspektasi yang telah ditetapkan. Misalnya, siswa yang secara konsisten mencapai nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dalam kelas yang sama. Yang kesembilan, strategi menggunakan repertoar dan penilaian. Strategi menggunakan repertoar dan penilaian dalam pembelajaran terbimbing adalah pendekatan yang menggabungkan penggunaan berbagai alat, teknik, dan sumber daya repertoar dengan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kemajuan peserta didik, yaitu menggunakan penilaian. Guru atau fasilitator menggunakan beragam metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, ceramah, presentasi multimedia, permainan peran, atau proyek untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian yang ke-10 ada penemuan aturan dan resep merujuk. Nah, penemuan aturan ini berisi tentang aturan yang melibatkan pengenalan pola atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam data atau fenomena. Ini bisa berupa pola-pola matematika, hukum alam, atau struktur linguistik dalam bahasa. Proses ini sering terjadi melalui observasi, eksperimen, atau analisa data. Lalu ada penemuan resep. Penemuan resep melibatkan pengembangan langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang dapat diikuti untuk mencapai hasil tertentu. Resep ini dapat berupa instruksi, algoritma, atau panduan yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Yang ke-11 ada heuristik. Heuristik adalah aturan praktis atau strategi berpikir yang digunakan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah secara cepat atau efisien, meskipun tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Ervinda. Mbak Ervinda, apakah ada juga ini? Halo, Mbak Ervinda. Apakah suara saya terdengar? Untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Ervinda. Apakah Mbak Ervinda ada di sini? Mungkin kalau misalnya Mbak Ervinda belum bisa saya teruskan saja, Mbak. Oh iya, silakan pada Mbak Anif untuk melanjutkan materinya. Oke, kemudian setelah itu ada kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Nah, dalam kelompok kami, guru sering memilih kegiatan pembelajaran terbimbing atau kegiatan B. Dalam pengajaran matematika, karena pendekatan ini menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan bagi perkembangan pemahaman matematika peserta didik. Peserta didik tidak hanya diajak untuk mengingat fakta-fakta matematika, tetapi lebih jauh lagi mereka didorong untuk memahami konsep dan prinsip yang mendasari materi pembelajaran. Guru membimbing peserta didik untuk membuat koneksi antara berbagai konsep matematika dan melihat
bagaimana konsep-konsep tersebut berinteraksi dalam satu konteks yang lebih luas. Kemudian, kelebihan pemilihan kegiatan terbimbing. Yang pertama ada personalisasi, kemudian dukungan yang lebih intensif, kemudian umpan balik yang berkelanjutan. Personalisasi meliputi pembelajaran terbimbing memungkinkan guru untuk lebih menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan belajar individu peserta didik karena fokus pada interaksi yang lebih mendalam antara guru dan peserta didik. Kemudian dukungan yang lebih intensif, ini melalui pembelajaran terbimbing, peserta didik mendapatkan dukungan yang lebih intensif dan pribadi dari guru dalam memahami materi, mengatasi kesulitan, dan meningkatkan keterampilan mereka. Kemudian umpan balik yang berkelanjutan, guru memberikan umpan balik yang berkelanjutan dan terarah kepada peserta didik sepanjang proses pembelajaran, membantu mereka memperbaiki kesalahan dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Kemudian, kelebihan pemilihan kegiatan terbimbing. Kemudian ada pembangunan hubungan, kemudian ada fokus pada peningkatan, kemudian pembelajaran aktif. Nah, dengan demikian pembelajaran terbimbing dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mendukung pencapaian akademis dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Kemudian, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kami, kegiatan yang lebih cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah kegiatan B atau pembelajaran terbimbing. Peserta didik kekinian dapat disebut juga sebagai peserta didik abad 21, yang mana karakteristik peserta didik di abad ke-21 adalah memiliki 4 aspek keterampilan, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian, alasan mengapa memilih kegiatan B, pembelajaran terbimbing. Pembelajaran terbimbing berusaha menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik belajar secara aktif dan mandiri dalam menemukan suatu konsep atau teori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Pada kegiatan B, yaitu pembelajaran terbimbing, terdapat heuristik yang merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi sesuai dengan konsep teori konstruktivisme, di mana peserta didik mampu menemukan pengetahuannya sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21. Kemudian, pembelajaran terbimbing lebih permisif dan memberikan kebebasan, serta lebih menggantungkan proses pembelajaran pada kemampuan peserta didik untuk bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Kemudian, slide berikutnya, alasan kenapa memilih kegiatan terbimbing. Pembelajaran terbimbing. Guru memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus narasumber yang menciptakan lingkungan belajar yang menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar secara maksimal. Sedangkan peserta didik dapat melibatkan diri dalam diskusi pemecahan masalah, proyek kolaboratif yang akan mengasah kemampuan mereka dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pembelajaran terbimbing memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dengan mendorong mereka untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks, mengeksplorasi solusi yang inovatif, dan mengajak mereka untuk mengeksplorasi perspektif yang berbeda dan menilai informasi dengan bijak. Kemudian, alasan kenapa memilih kegiatan pembelajaran terbimbing. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran terbimbing juga menekankan pada kegiatan kolaborasi. Peserta didik bekerja secara kolaboratif dalam kelompoknya untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Hal tersebut dapat membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang sangat diperlukan di lingkungan kerja abad 21. Guru dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemahiran teknologi yang mereka miliki, yang mana kemahiran tersebut diperlukan untuk sukses di era digital saat ini. Kemudian, pembelajaran terbimbing juga akan membantu peserta didik memperoleh keterampilan sosial dan kolaboratif yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran terbimbing, guru dapat mendesain pembelajaran dengan mengintegrasikan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia nyata. Hal ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna.
Hal tersebut dapat membantu peserta didik melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam berbagai situasi yang nyata. Kesimpulannya adalah pembelajaran terbimbing juga akan membantu peserta didik memperoleh keterampilan sosial dan kolaboratif seperti yang telah dijelaskan yang relevan untuk dunia kerja dan kehidupan sehari-hari mereka. Pada kegiatan pembelajaran terbimbing, guru dapat mendesain pembelajaran dengan mengintegrasikan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia nyata yang memungkinkan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal tersebut juga dapat membantu peserta didik melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ia tidak hanya menguasai materi pelajaran, tapi juga mengembangkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka miliki, yang mereka pelajari dalam berbagai situasi yang nyata. Demikian presentasi dari kelompok kami ya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mempresentasikan materi pada malam hari ini. Untuk presentasi pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa ditanya di nanti videonya akan di-upload di YouTube atau nanti bisa ditanyakan di topik selanjutnya. Ya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah selesai ini.